Ya, masya Allah, tabarakallah ya. Allah yang mengaturkan semuanya karena memang prosesnya melalui ta'aruf ya. Jadi kami hanya bertemu betul-betul di hari pernikahan saja karena beliau juga domisili sudah berpuluh tahun ya di New Zealand. Semua bisnisnya, usahanya di sana, kemudian juga amanah-amanah dakwahnya ya, baik di Majelis Ulama di New Zealand, Badan Amil Zakat di sana, macam-macam lah amanahnya, masya Allah ya. Selain juga memang beliau seorang saintis dan semua pendidikannya kan diselesaikan juga di New Zealand. Jadi memang kami tidak pernah bertemu fisik gitu ya. Dan alhamdulillah Allah pertemukan hanya pada saat hari pernikahan itu. Ya alhamdulillah semuanya kami jalankan dengan keyakinan kepada Allah dan Rasulnya. Dan hari sebelumnya ketika berkesempatan komunikasi via WhatsApp, masing-masing menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dan semua yang kami bicarakan adalah tentang fondasi berumah tangga berdasarkan Quran dan Sunnah, amanah-amanah dakwah, amanah-amanah umat, dan juga membentuk rumah tangga ya, anak-anak untuk menjadi generasi penerus perjuangan Islam. Itu kan harus ada dalam koridor kesepakatan yang sama ya. Jika tidak, tentu nanti akan berat menjalaninya. Dan alhamdulillah dari komunikasi yang kami jalankan via WhatsApp tersebut, lalu juga sempat 1-2 kali voice call gitu ya, diskusinya bertemu dan tentu saja dijalankan juga lewat proses istikharah. Masya Allah ya, Allah mantapkan dan sudah bertemu di hari pernikahan. Beliau mendarat dari New Zealand dan Teteh juga mendarat dari luar kota karena waktu itu sedang dalam jadwal safari dakwah. Dan 2 jam kemudian kami melaksanakan pernikahan. Alhamdulillah. Karena memang hal tersebut sesuai dengan konsep syar'i kan. Yang paling sesuai dengan konsep syar'i kan yang demikian. Pernikahan jangan dibikin ribet gitu ya. Karena syariatnya juga mudah kan, ada wali, kemudian ada saksi, dan ya sudah ya, ada pihak laki-laki, pihak perempuan dan menikah. Kemudian mahar bagi wanita, dia berhak mendapatkan mahar, tapi yang terbaik adalah yang memudahkan. Jadi ya sudah, mudahkan saja. Sama seperti kita lihat buah ya, apel, satu masih segar, satu udah agak penyot-penyot gitu, pastikan kita pilih yang segar. Artinya kita selalu berusaha memilih yang paling baik ya. Ya tentu yang paling baik bagi kita umat Islam ya yang sesuai dengan Quran dan Sunnah kan, seperti itu ya. Jadi tidak ada beban apa-apa sih bagi Teteh sendiri juga untuk melaksanakannya sesuai dengan Quran dan Sunnah. Ketika ada kesempatan untuk berkomunikasi, diskusinya juga fokus ya kepada basis Quran dan Sunnah, basis perjuangan dakwah, urusan keumatan, kebiasaan-kebiasaan yang selama ini dijalankan ketika kita harus menegakkan amanah dakwah, lalu konsep-konsep berumah tangga karena juga ada anak-anak gitu ya. Dan masya Allah ya, semuanya bertemu gitu ya, bertemu. Dan memang fondasi beliau kan sangat kuat ya di dalam Quran dan Sunnah, lalu pendidikan keislaman. Tapi orangnya santai banget gitu ya, asik aja gitu, karena mungkin juga sudah puluhan tahun ya berinteraksi dengan dunia barat ya, dan kemudian juga seorang saintis gitu dan pebisnis. Jadi ya pembawaannya juga rileks, dan kalau bahasa kita tuh asik aja gitu ya, sehingga buat kita juga mungkin menggali ilmu dari beliau ya juga mengasyikkan aja gitu ya dengan karakteristik yang demikian. Dan ini menurut Teteh penting sekali untuk bisa kita kedepankan dalam karakteristik dakwah kita gitu. Maka mungkin hal-hal itu yang kemudian mempertemukan, dan tentu dari Allah Ta'ala keyakinannya hadir setelah istikharah. Nggak ada ceritanya ya sudah menikah saja, alhamdulillah wa syukrulillah. Allah sudah kirimkan imam Teteh ya, jadi hari ini ya sudah bersuami, alhamdulillah. Ya yang paling utama bagi kita kan adalah pendidikan Quran dan Sunnah ya, itu kan yang fondasi. Jadi ya tentu Teteh juga sebagai hamba Allah yang diamanahi dakwah, dan Allah sudah perjalankan Teteh ya ke 21 negara lah di seluruh dunia, termasuk ke New Zealand. Teteh sudah pernah melaksanakan amanah dakwah keliling Australia dan New Zealand, keliling Amerika, keliling Eropa ya, juga di negara-negara
Islam ya, seperti di Qatar, di Dubai dan lain-lain. Artinya pengalaman-pengalaman itu memang mengajarkan kepada Teteh bahwa seyogianya ketika kita memasuki wilayah-wilayah tertentu untuk misi dakwah, kita harus mengenali siapa ulama-ulamanya yang berada di sana. Khususnya jika ada ulama yang asalnya sebetulnya Indonesia tapi sudah lama bermukim di sana. Dan Teteh pasti mengenali sosok beliau ya, mendengar, mengenal ya pasti tahulah karena beliau di sana ya ulama begitu ya. Dan ketika kita melaksanakan dakwah di negeri yang minoritas, pasti kan kita harus mencari lingkungan kita gitu, walaupun belum pernah berjumpa ya. Tapi kalau tadi ditanya suami orang yang pendidikan dan sebagainya, ya pasti kan sudah pernah tahu, sudah pernah dengar gitu. Jadi sebetulnya tidak ada keterkejutan apa-apa, termasuk soal proses ta'aruf yang sangat singkat, pertemuan yang hanya baru terjadi pada hari pernikahan. Semua itu buat Teteh bukan suatu keterkejutan, tetapi itulah iman dan takwa kepada Allah Ta'ala yang memang harus kita jalankan gitu ya, sebagai hamba Allah yang menyatakan bahwa diri kita beriman kepada Allah begitu. Jadi ya meyakini bahwa semuanya memang ada di tangan Allah. Kalau Allah nggak mau, nggak akan terjadi. Ya walaupun kemarin misalnya ada kesempatan untuk ta'aruf via WhatsApp, ada kesempatan 1-2 kali berbicara di telepon, tapi kalau Allah tidak menginginkannya, ya itu hanya akan jadi proses perjalanan yang merupakan pembelajaran di dalam hidup kita. Tapi nikahnya mungkin nggak jadi gitu. Ya kan tentu selama perjalanan Teteh selama ini kan juga ya bukan berarti hanya baru kali ini kan ada yang mengajukan menikah gitu ya. Tapi kan memang Allah belum menginginkannya untuk terjadi, ya tidak terjadi. Ya, jadi sama-sama nyari yang, kalau bahasanya gini, Anda nyari imbangnya Anda gitu ya. Ya. Nyari imbangnya nih. Ya. Sama-sama pejuang ya. Wallah Anda nggak bilang itu, tapi maksudnya kita ini hanya seorang fakir yang ada di dunia ini, tapi sama-sama nyari yang cinta sama Quran dan Sunnah, ya cinta sama dakwah kan gitu ya. Pengen nyari imbangnya, kita pengen cari seorang pendamping yang bisa memberikan kita kekuatan baru, ya ketenangan hidup. Dan bahasanya kalau bahasanya Allah Rabbul Alamin, qurrata ayunin itu, the coolness to your eyes. Ya di dalam Islam kan kita diberi ya oleh Allah kesempatan untuk melakukan istikharah gitu kan ya. Jadi Teteh sampaikan ya, Teteh juga akan melakukan istikharah. Insya Allah mudah-mudahan Allah kuatkan kita. Nah after itu ternyata beliau nyampaikan, ini udah kayak misal lusanya gitu ya, nyampaikan bahwa ada jadwal akan ke Indonesia ada untuk conference kan. Kapan tadi ya? Akbar ya. ada conference. Jadi kayak ada momen lah ya gitu. Iya, Ya. ada beberapa hari gitu kan mau di Indonesia. Qadarullah waktu beliau nyampaikan itu, di momentum beliau ada di Indonesia, di momentum itu Teteh lagi safari dakwah. Jadi kayak ada 8 hari. 8 hari Teteh mesti safari dakwah ke Jambi sama ke Batam. Jadi I will not be there gitu Teteh bilang. Tapi kita berdua sama-sama yakin gini, udah bismillah. Kita berserah Kalau sama dia Allah. baik ini, kalau dia rezeki, ini nggak ketukar. Allah pasti akan aturkan. Jadi kita Secara matematika manusia nggak nemu tuh. Anda ini kan all my degrees are science, man. Tapi in this case you have to understand, all your science in the world, it means nothing Ya. if it's not the decree of Allah. Ya, aku sama Bang Daus memang sudah tidak ada kecocokan dan ya banyak lah pokoknya. Intinya udah gak ada kecocokan, udah beda prinsip juga, dipertahanin juga kayaknya udah gak bisa. Kalau ketemu sih masih, karena kan masih ini sempet ada konflik juga, sempet baikan juga, udah masih satu rumah juga, cuman kan dia juga sibuk acara kan, jarang ketemu, makanya ya sebenarnya emang ada konflik. Aku nggak mungkin ngejelasin di sini juga, nanti juga bakalan pasti tahu kok gitu tanpa aku jelasin di sini. Ya untuk saat ini aku cuman ngasih tahu ya udah memang udah nggak ada kecocokan juga. Dan kalau udah tidak ada kecocokan ya buat apa gitu. Aku udah sekuat naga, udah bertahan sampai detik ini gitu, sampai aku ngajuin perceraian ini. Itu aku tidak ada dorongan dari siapapun, itu emang udah keputusan aku bulat. Itu udah kesepakatan di diri aku, bukan karena ada orang lain yang mendesak aku, nggak ada gitu. Emang kemauan aku juga. Mungkin aku sama
Bang Daus udah digariskan sampai sini jodohnya mungkin gitu. Ya doain aja lah yang terbaik. Mungkin ini jalan aku melangkah nggak salah jalan, insyaallah. Nggak tahu juga sih, orang ngakunya juga masih di blok, jadi nggak tahu kelanjutannya kayak gimana. Nanti aku serahin aja lah ke pengacaraku gimana baiknya. Iyalah, kalau nggak ada cinta nggak mungkin dong aku sampai nikah gitu kan. Berjalan selama 4 tahun, pasti ada rasa cinta, ada rasa sayang. Aku pun menilai dia juga nggak mungkin mandang fisik juga, emang dasar cinta gitu. Yang namanya aku ngejalanin rumah tangga sudah lama, udah 4 tahun, ngerasain lah namanya cekcok rumah tangga, ini itu bla 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 segala macamnya udah aku rasain, aku kuatin, aku pertahanin. Mungkin hati aku udah nggak bisa mungkin. Saya tegaskan untuk kalian semua biar tahu aku sama Bang Daus itu sudah mengajukan gugatan perceraian. Alhamdulillah udah selesai, tinggal tunggu efeknya. Sekarang ayah masih melayang. Kirangku melayang. Dan baik ya yang satu-satu ya matanya ya. Yang kiri dulu, yang kiri nggak agak nyebelin. Semoga baik-baik ya. Dan situ yang kanan ya kayak. Ya, alhamdulillah hari ini Kamis Bang Indra udah selesai operasinya mata yang sebelah kiri. Tadi pagi jam setengah 8 atau jam 8 kurang 20 itu sudah dilakukan operasinya, berlangsung selama sekitar 1-2 jam dan udah keluar dari ruang operasi dan sekarang ada di rawat inap kembali. Tadi sih udah sempat ngobrol juga ya karena masih ada efek obat biusnya, jadi masih nyanyi gitu. Terus nanti tinggal nunggu recovery dari mata yang dioperasi yang sebelah kirinya. Insya Allah besok udah bisa dibuka perbannya dan kita bisa lihat hasilnya. Mudah-mudahan bisa kembali pulih. Jadi kan keluhannya Bang Indra ini kan matanya itu buram gitu. Nah setelah akhirnya diperiksa kemarin di hari Selasa itu, setelah dari klinik Bang Indra periksa ke dokter mata di RSPAD, kemudian diperiksa ternyata ada gumpalan darah atau ada cairan keruh yang nutupin penglihatannya. Itu yang bikin dia tuh buram, makanya langsung segera diambil tindakan sama tim dokter. Iya, keluhannya yaitu matanya buram, penglihatannya buram, itu yang bikin dia tuh tatapannya mungkin kelihatannya kosong, kemudian juga cepat pusing sama cepat capek gitu, karena kan dia harus jaga berusaha untuk fokus gitu, tapi ternyata matanya itu ketutupan sama cairannya itu. Selain dari Dia cuma lebih ngeluh di matanya gitu, jadi ini aduh nih kapan bisa diangkat, kalau dia ngomongnya gitu, kapan bisa diangkat sini bangkai ikannya, karena kalau dia ngerasanya yang dia lihat itu kayak ada kumpulan gambar bentuk kayak gambar ikan anak kecil gitu, katanya sih gitu menurut dia ya gitu ya. Ternyata kan kalau dari dokter kan itu ya karena ada gumpalan cairan keruh tadi gitu. Untuk sekarang itu kan step by step, jadi nggak bisa langsung dua-duanya. Memang disarankan satu mata dulu. Jadi yang sekarang ini yang sebelah kirinya dulu. Nanti insya Allah minggu depan apabila ini hasilnya bagus, insya Allah bisa di yang sebelah kanan. mungkin nanti
Kalau untuk recovery-nya sih harusnya cepat, bisa besok atau 2 hari gitu ya, di hari besok Jumat atau di hari Sabtu. Ya mudah-mudahan besok sudah ada hasil. Bedanya adalah ininya aja, perawatannya. Kalau yang di rumah sakit pertama itu kan pecah pembuluh darahnya, kalau yang sekarang ini matangnya, itu aja yang beda. Ya paling ada selain medis itu juga ada akupuntur juga sih, dia ikut akupuntur. Ya kita kan berusaha sebagai biar bisa cepat pulih gitu, itu pun juga atas saran, dan kita juga pasti minta dulu persetujuan gitu. Kalau selama disetujui dan aman, ya kita akan melakukan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.